Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman, dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini yang telah memampukan kami. Saat ini kembali kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus, jamahlah hati kami agar kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 62 ayat yang kelima. Tertulis demikian, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Saudara yang dikasih Tuhan, sejak kurang lebih 2 atau 3 tahun ini, istilah tantrum menjadi sebuah istilah yang viral dan banyak digunakan disebabkan oleh popularitasnya melalui media sosial. Istilah tantrum ini digunakan untuk menggambarkan situasi luapan emosi yang meledak-ledak. Misalnya merengek, menangis, berteriak, menendang, melempar barang-barang dan sebagainya. Tantrum tidak hanya terjadi pada anak-anak, tapi bisa terjadi pada orang dewasa. Ledakan emosi, ketidaktenangan, kegelisahan ini dipicu oleh rasa marah, frustrasi, kecewa, atau kekesalan terhadap situasi di sekitarnya. Kita semua tentunya perlu untuk belajar mengendalikan emosi kita. Jangan menjadi pribadi yang tantrum kapan saja ketika ada masalah melanda. Sikap yang terbaik adalah kita senantiasa tenang, mengingat kembali bahwa di dalam Tuhan selalu ada harapan. Dalam kitab Mazmur 62 ayat yang kelima ini tertulis, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanyalah harapanku. Ketenangan yang sejati akan ada di dalam diri kita kalau kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita senantiasa ada di dalam firman-Nya, memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan, dalam doa, dalam firman Tuhan. Sekalipun di sekeliling kita terjadi hal-hal yang membuat kita kesal, yang bisa membuat kita marah, bisa membuat kita kecewa, kita tetap akan tenang karena kita dekat dengan Tuhan. Dan kita sadari bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Orang yang tenang adalah orang yang senantiasa menaruh harapannya kepada Tuhan. Tahu bahwa Tuhanlah sumber pengharapan, sumber pertolongan. Kita tidak akan menjadi orang percaya yang tantrum ketika ada masalah, ada keinginan kita yang belum terkabulkan. Karena kita percaya bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Kita juga tidak akan tantrum sebagai orang percaya, tidak akan menjadi tantrum secara rohani, karena kita tahu bahwa Tuhan mengatur segalanya, dan Tuhan memimpin kita dalam rencananya yang baik. Di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kita, mungkin ada hal-hal yang membuat kita terganggu secara emosional, membuat kita gelisah, ingin marah, ingin meluapkan kekesalan kita kepada orang-orang di sekitar kita. Mungkin di kantor kita menahan amarah itu, dan sampai di rumah kita ingin melampiaskan emosi kita kepada keluarga kita. Mari kembali tenang dan jangan lakukan itu. Jangan menjadi tantrum, tapi tenanglah di dalam anugerah Tuhan. Tenanglah di dalam kuasa firman-Nya. Tenanglah oleh kuat kuasa Roh Kudus-Nya.
Tenanglah selalu di dalam Tuhan, karena Tuhanlah sumber pengharapan kita. Tuhan selalu baik, dan di dalam segala perkara kita percaya kebaikan Tuhan tidak akan pernah berakhir. Maka dari itu kembalilah tenang, tenangkan jiwa kita, sebab di dalam Tuhan selalu ada harapan, ada kebaikan yang tersedia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu, firman-Mu yang mengajarkan kepada setiap kami untuk selalu tenang menghadapi berbagai keadaan, tidak meluap secara emosional, tidak meledak-ledak, tidak marah, tidak menjadi kesal dengan situasi persoalan yang ada, badai kehidupan yang melanda, tapi tetap memiliki ketenangan di dalam Tuhan, sebab Engkau Tuhan sumber pengharapan bagi kami. Kami sadari bahwa ketenangan hanya ada ketika kami dekat dengan Tuhan, ketika kami menaruh harapan kami kepadamu, ketika kami setia mengandalkan Engkau. Tolong kami supaya kami selalu berfokus kepadamu ya Tuhan, bukan pada masalah persoalan yang ada, tapi senantiasa melihat Engkau yang bekerja dan menuntun kami dalam rencana-Mu yang indah dan sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus untuk firman-Mu yang memberikan kami kekuatan. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam ini dalam istirahat kami. Berikanlah kami tidur nyenyak dan bangunkan besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan. Lawatlah ya Tuhan, dan nyatakan kuasa mujizat pertolongan-Mu bagi kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada pertolongan Tuhan yang ajaib dinyatakan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpinlah kami menjadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beristirahat dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.